Kita ke sorotan redaksi pertama di Jurnal Merah Putih, Saudara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal untuk menginvestigasi kasus kematian seorang dokter magang dari Universitas Sriwijaya. Menkes tiba di RSUD Kiai Haji Daud Arif Rabu siang. Ikatan Dokter Indonesia turut mendampingi tim investigasi Kemenkes untuk mengumpulkan bukti dan fakta kasus kematian dokter magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif. Sebelumnya, dokter magang Mita Aprilia Azmi yang diduga mengalami kelelahan saat menjalani masa magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Untuk menangani pasien dengan salah. Nah, kita lihat memang tergantung jumlah kasusnya. Ada daerah-daerah yang kasusnya banyak, sehingga mungkin 6 bulan bisa selesai. Ada daerah-daerah yang kasusnya sedikit, sehingga harus ada 1 tahun atau 2 tahun selesai. Dan kita lihat rata-ratanya memang kita lihat di Indonesia itu satu. Ini juga kita bandingkan dengan hampir seluruh negara juga memiliki program intensif ini. Itu sudah kisah dengan 1 tahun sampai 3 tahun. Kita ambil yang paling pendek. Itu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan saya dibantu sama Pak Gubernur sama Pak Bupati ini bisa memperbaiki. Mulai dari Jambi ini perbaikan program intensif ini bisa sehingga segala macam proses pematangan peningkatan skill yang dilakukan di rumah sakit baik itu intensif, PPDS itu bisa kita perbaiki secara total. Ini kan sudah berlangsung lama, dari para peserta BPJS dan peserta ISIP yang harus dilakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil investigasi seperti apa, Pak? Hasil seperti apa? Nah, Saudara, itu tadi keterangan terbaru dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Saudara. Kita ketahui Kementerian Kesehatan tengah mengumpulkan bukti dan fakta menginvestigasi kasus kematian dokter magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif. Meninggalnya dokter magang Mita Aprilia Azmi yang diduga mengalami kelelahan saat menjalani masa magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi meninggalkan duka bagi orang tua dan keluarga. Orang tua dokter Mita mengungkap anaknya mengeluhkan kelelahan karena jam kerja yang panjang melebihi dari 12 jam. Dari temannya di kosan, bahwasannya Mita sakit. Nah, waktu itu dia jaga di rumah sakit di IGD dalam keadaan sakit dan diinfus di ruang jaga dokter. Saya pernah mengeluhkan bahwasannya memang dia capek dengan kerja dari pagi sampai larut malam. Misalkan dinas pagi dari jam 8 dia berangkat jam 7 sampai jam 8 malam, tapi dia pulang jam 11 malam. Karena dinas pagi langsung dinas malam. Dinas malam 2 hari baru libur 1 hari. Kami berharap supaya ada perubahan untuk isip selanjutnya agar tidak ada lagi Mita kedua untuk selanjutnya.
Teman-teman mereka ISIP ini pada takut gitu ya, mereka takut untuk mengungkapkan itu. Dan kami akhirnya memutuskan tadi untuk meminta Kemenkes, Pak Menteri, terutama Menteri Kesehatan, untuk melakukan tindak lanjut. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan investigasi di lapangan. Apakah memang terjadi misadministrasi atau itu terjadi pidana atau apapun, nanti kita lihat ya hasilnya. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto menyatakan, saat ini ID bersama Kementerian Kesehatan sedang melakukan investigasi langsung ke Jambi. Menurut ID, regulasi terhadap dokter magang di rumah sakit perlu diperbaiki. ID juga menyoroti soal tidak adanya cuti sakit yang diberikan kepada dokter magang saat bertugas sehingga berdampak fatal. Dan Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia sedang melakukan investigasi terhadap kasus ini langsung ke Jambi. Yang kedua, perlu perubahan atau regulasi yang kedepannya mengenai perlindungan untuk dokter internship ini. Cuti sakit dia harus mengganti sehingga kebanyakan dokter internship ini belum sembuh, dia kepengen tetap kerja atau tidak mau cuti lagi karena akan mengganti. Akibatnya fatal, sehingga mereka sakitnya akan tambah parah. Terkait penanganan kasus kematian dokter magang di Jambi, polisi masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Kabid Humas Polda Jambi menyatakan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan dengan baik. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil dari Kementerian Kesehatan RI yang nanti akan melakukan asistensi, dan tentunya kami tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan timnya apabila nanti ada pelaporan atau tidak. Anda yang akan dan sudah memiliki kendaraan listrik, Pemprov DKI Jakarta pastikan tetap membebaskan pajak dan aturan ganjil genap kendaraan listrik. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa juga siapkan insentif pembelian mobil listrik bagi 100.000 unit mulai awal Juli. Informasinya usai jeda, tetaplah di Jurnal Merah Putih.